Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Abu Fatah Basya dengan NIM 121230100. Di sini saya akan menyampaikan mengenai pengerjaan UTS pengendalian lingkungan yang saya kerjakan. Baiklah, untuk soal nomor 1 yakni paparkan karakteristik spesifik dari limbah cair agroindustri atau POME, khususnya nilai BOD atau Biological Oxygen Demand dan COD atau Chemical Oxygen Demand yang sangat tinggi. Kemudian, buatlah analisis perbandingan bagaimana karakteristik limbah agro ini berbeda jika disandingkan dengan limbah cair dari industri bahan kimia dasar dan limbah munisipal atau perkotaan. Jelaskan mengapa cara penanganannya tidak bisa disamakan. Baik, palm oil mill effluent atau POME itu sendiri itu merupakan limbah cair non-toksik dengan kandungan bahan organik yang sangat tinggi atau dengan BOD dan juga COD yang ekstrim, sehingga dapat menyebabkan penurunan oksigen terlarut di perairan dan kematian biota air. POME itu sendiri memiliki nilai BOD sekitar kurang lebih 10.250 hingga 43.750 mg per liter dan juga COD yang berkisar antara 15.000 hingga 100.000 mg per liter, yang sangat tentunya yang nilai ini merupakan nilai yang sangat tinggi. Nah, sehingga permasalahan utamanya itu terletak pada beban organik yang berlebih, bukan pada sifat toksiknya. Di sisi lain, kandungan senyawa organik seperti karbohidrat, protein, dan lipid menjadikan POME bersifat mudah terdegradasi secara biologis atau biodegradable. Namun, jumlahnya yang sangat besar justru dapat membebani dan mengganggu kinerja sistem pengolahan limbah. Kemudian, jika dibandingkan dengan limbah domestik yang lebih ringan dan mudah diolah secara konvensional, serta limbah industri kimia yang cenderung sulit terurai dan berpotensi toksik, POME ini berada di antara kedua jenis tersebut. POME tidak beracun tetapi memiliki beban organik yang sangat tinggi. Oleh karena itu, pengolahannya ini memiliki pendekatan yang khusus, terutama pada proses biologis anaerobik dengan tahap pretreatment atau pra-perlakuan, dan tidak dapat disamakan dengan proses-proses pengolahan limbah pada umumnya. Kemudian untuk soal nomor 2, jelaskan bahaya langsung POME terhadap ekosistem perairan rawa atau sungai di Indonesia, seperti eutrofikasi atau kematian biota air. Kemudian jelaskan bagaimana fungsi AMDAL dalam perencanaan pembukaan pabrik kelapa sawit baru, apa saja standar peraturan lingkungan nasional yang secara spesifik mengatur pengelolaan limbah cair agroindustri ini. Nah, yang pertama, POME itu sendiri itu berbahaya jika dia sampai pada ekosistem perairan rawa atau sungai. Karena POME ini itu sendiri memiliki nilai BOD yang sangat tinggi yang menunjukkan bahwa mikroorganisme ini membutuhkan oksigen dalam jumlah yang besar untuk menguraikan zat-zat organik tersebut. Nah, ketika POME dibuang langsung ke perairan, maka mikroorganisme akan menghabiskan oksigen terlarut untuk proses degradasi yang mengakibatkan organisme air seperti ikan itu bisa mati karena kekurangan oksigen. Nah, melihat dampak yang diberikan oleh POME, peran AMDAL ini sangat diperlukan dalam perencanaan pembukaan pabrik kelapa sawit baru. Peran AMDAL itu yang pertama, AMDAL itu digunakan untuk menganalisis sejak awal karakteristik dari POME mengenai nilai BOD, COD, pH, dan lain-lain, serta memperkirakan dampaknya terhadap lingkungan seperti penurunan oksigen terlarut, eutrofikasi, dan kematian biota air, sehingga resiko tidak terjadi secara tiba-tiba. Yang kedua, AMDAL sendiri itu menentukan pemilihan teknologi pengolahan yang sesuai, misalnya anaerobic digestion atau lagun, serta mempertimbangkan aspek lokasi seperti jarak ke sungai, arah aliran air, dan potensi limpahan, sehingga sistem tidak overload dan pencemaran dapat dicegah. Yang ketiga, AMDAL sendiri itu menetapkan bahan baku limbah sesuai dengan regulasi serta mewajibkan monitoring berkala, pelaporan, dan evaluasi kinerja IPAL sehingga pengolahan limbah itu dapat terkontrol, tidak hanya saat perencanaan tetapi juga selama operasional industri berlangsung. Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2014 tentang baku mutu air limbah. Untuk soal nomor 3, yakni uraikan ruang lingkup pengendalian lingkungan di area perkebunan dan pabrik pengolahan.
Kemudian usulkan cara penanggulangan atau pemanfaatan limbah pome yang inovatif dan aplikatif di Indonesia. Misal, konversi pome menjadi energi biogas atau land application sebagai pupuk. Nah, di sini ruang lingkup pengendalian di area perkebunan itu mencakup seperti pengolahan lahan, kemudian air, serta penggunaan pupuk dan pestisida agar tidak mencemari lingkungan. Sementara di pabrik pengolahan itu berfokus pada pengendalian limbah cair seperti pome, limbah padat dan emisi udara dari proses produksi. Yang secara keseluruhan, pengendalian ini juga didukung oleh pemantauan lingkungan, penerapan AMDAL serta pengelolaan operasional yang berkelanjutan. Nah, menurut Lam dan juga Lee, limbah pome ini dapat diproduksi menjadi biometan atau biogas yang dihasilkan melalui proses anaerobic digestion, di mana bahan organik dalam pome diuraikan oleh mikroorganisme melalui tahapan hidrolisis, asidogenesis, asetogenesis, dan pada akhirnya metanogenesis yang menghasilkan CH4 dan juga CO2. Pada tahap akhir, bakteri metanogen mengkonversi asetat serta H2 atau hidrogen dan juga CO2 atau karbon dioksida itu menjadi metana, sehingga biogas dengan kandungan utama CH4 itu dapat terbentuk. Nah, metode ini itu sangat cocok karena pome sendiri memiliki kandungan COD dan bahan organik yang sangat tinggi, sehingga dapat menjadi substrat yang ideal bagi mikroorganisme anaerob untuk menghasilkan energi dalam bentuk biogas. Selain itu, proses ini juga memberikan keuntungan ganda atau waste to energy, yakni sekaligus menurunkan beban pencemar limbah cair dan menghasilkan energi terbarukan, yakni berupa biogas, sehingga lebih efisien secara lingkungan dan ekonomi dibanding dengan pengelolaan konvensional tanpa pemanfaatan energi. Dan ini beberapa jurnal yang saya gunakan dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan juga terima kasih atas perhatian yang diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.